padahal di sini hanya satu paragraf. Nah, ternyata di sini cuma ada satu paragraf, maka kita asumsikan bahwa paragraf ini dibagi dari sini. When, orang utan, hence, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita asumsikan ternyata ini benar-benar punya dua paragraf. Nah, dari when sampai bawah itu paragraf kedua. Maka semakin jelas bahwa when orangutan do stand, their hand nearly touch the ground. Orangutan are well suited to their lifestyle because they spend much of their time in the trees. Jadi lebih banyak berkehidupan di atas pohon atau menggelantung di pohon, dan itu adalah fungsi dari tangan orangutan. Next, nomor 4. The word orangis could be replaced by. Oke. Ini bahasanya di sini ya. Oke. Di sini ada titik-titik word, atau kita sebut aja di sini word plus ish. Nah, di sini ada orang ish. Ish itu bisa dikatakan sebagai adjective suffix. Adjective suffix. Teman-teman mungkin tahu ya, suffix, prefix, infix di Indonesia ada sama aja dengan Inggris, yaitu imbuhan. Nah, di sini disebutnya adalah suffix adjective atau objective suffix. Nah, adjective artinya apa? Kalau setiap yang ada ish itu seperti kayak, agak, misal kalau misalnya contoh lain reddish, greenish, kemerah-merahan, kehijau-hijauan gitu. Nah, ini orangish itu berarti di sini apa? Ada orang utan means person of the forest. Orangnya itu adalah person, utannya itu forest. Berarti orang itu adalah person. Orang itu diartikan dalam bahasa Inggris itu person atau ya sama orang ya. Nah, jadi seperti apa maksudnya? Nah, di sini udah. Jadi seperti keorangan, seperti orang. Sebagai contoh ya, mohon maaf kalau misalnya agak muter-muter. Pertama ada reddish sebagai contoh kata. Reddish itu artinya kemerah-merahan. Greenish itu diartikan sebagai kehijau-hijauan gitu ya. Nah, kalau misalnya orang-ish, orang itu kan diartikan sebagai orang sama dengan people. People. Nah, sedangkan ish itu seperti atau agak, atau enggak formalnya itu kayak, informalnya itu kayak, atau juga relates atau berhubungan. Jadi yang ada ish-ishnya tuh kayak agak seperti, kayak misal hijau kemerah-merahan, green reddish, hijau kemerah-merahan, tapi bukan berarti dia hijau, dia itu hanya sedikit merahnya. Ya, sama juga dengan orangish. Di sini ada orangish primates. Di sini kita lihat orangish primates, primata yang seperti orang. Yang seperti orang berarti agak keorangan atau seperti orang ya, seperti manusia. Jadi jawabannya adalah B. Itu. Kalau misalnya teman-teman nemu kata ish kayak gini, itu artinya agak seperti kayak berhubungan dengan sesuatu yang ada kata di depannya. Gitu. Contohnya tadi greenish, reddish. Nomor 5. Which of the following is true about orangutan? Dari statement di bawah ini ABCD mana yang benar terkait orangutan? Yang pertama, there are only found in 2 different islands of Indonesia. Mereka hanya ditemukan 2 pulau di Indonesia. Nah, di sini terlihat jelas sekali di awal ini ada found only in Sumatra and Borneo. Cuman ada 2 pulau, Sumatera dan Borneo. Oke. Sementara kita asumsikan ini A itu adalah jawaban yang benar. Nah, kita nggak berhenti sampai sini aja, nggak cuma tahu kenapa ini benar. Kita coba lagi yang B. They touch the ground using their long feet. Mereka menyentuh tanah menggunakan kakinya yang panjang. Sedangkan di sini their hand nearly touch the ground. Yang di sini ya, yang hijau-hijau. Their hand nearly touch the ground. Tangannya yang hampir menyentuh tanah. Kita nggak bahas kaki. Sekali lagi di teks ini kita nggak bahas tentang kakinya, tapi tentang tangannya. They are part of human. Orang utan itu bagian dari manusia. Jadi orang utan itu jenis lain manusia. Apakah seperti itu? Tidak. Balik lagi, orangish itu seperti manusia,
tapi bukan bagian dari manusia. Seperti tadi, hijau kemerah-merahan bukan berarti dia merah, gitu ya. Nah, seperti itu. Hijau kemerah-merahan bukan berarti dia merah, tapi tetaplah hijau yang ada sedikit merahnya. Nah, orangish primate, primata yang seperti orang, bukan berarti dia orang, tapi primata yang memang fisiknya seperti orang atau manusia. Seperti itu. Berarti ini bukan ya, yang B. Yang C maksudnya. Yang D, his standing height is longer than reaching arm. Artinya, ketika dia berdiri, tinggi badannya itu lebih panjang daripada rentang tangannya. His standing height is longer than reaching hand. Sedangkan panjang tangan orang utan itu ketika dia berdiri itu hampir mengenai tanah. Berarti dari pundaknya orang utan sampai tanah, sampai ujung kakinya itu hampir. Tapi berarti bukan setinggi badannya. Kalau setinggi badannya dari tangan sampai kaki. Misal dia tingginya 150 cm, maka tangannya harusnya 150 cm. Seperti itu. Sedangkan tidak ya. Ini baru hampir menyentuh tanah. Tangannya hampir menyentuh tanah. Sedangkan tangan kan dari pundak ya, bukan dari kepala gitu. Jadi bukan setinggi badannya. Nah, tapi hampir menyentuh tanah saja. Oke, so jawabannya nomor 5 itu A. They are only found in 2 different island. Oke, sebelum kita next. Ketika teman-teman menemukan teks seperti ini, yang pertama sampai grafik, ini dari diri saya pribadi ya. Kalau teman-teman nanti punya cara-cara yang lebih mudah, cara-cara yang lebih enak dipakai, silahkan. Nah, kalau dari saya sendiri, yang pertama kita langsung menuju pertanyaan pertama dari grafik atau teks. Pertanyaan pertamanya apa, nanti baru kita ke teks. Kita cari yang ada. Oke, jadi nggak usah langsung dibaca. Misal kita habis ngerjain nomor 2, langsung kita baca. The Malay word orangutans mean bla 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 sampai forest home. Itu agak membuang waktu. Langsung, which of the following sentence does the second paragraph mainly discuss? Ketika teman-teman menemukan ide gagasan, sejak dulu kita diajarin biasanya ide gagasan atau gagasan pokok itu ada di mana? Di awal paragraf. Seperti itu. Oke, itu yang. Terus yang 4, orangis. Nah, pertanyaan seperti ini yang agak memerlukan tata bahasa, teman-teman perlu perbanyak latihan soal bahasa Inggris. Nah, terus yang nomor 5, following is true about orang utan. Yang benar, biasanya ini mengecek kedetailan teman-teman dalam mengerjakan soal. Jadi, seperti yang tadi jelaskan nomor 1 dan 2, watch full about every article, every title, every text, every sentence, every word malah ya. Hati-hati, perhatikan, dan check into account. Benar-benar serius dengan detail-detail yang ada. Tapi bukan berarti kita liatin satu-satu, enggak. Kita cari kata kuncinya. Kalau kita detail bukan berarti kita baca semua, tapi kita cari kata kuncinya. Kayak misal, yang A, 2 different island, 2 pulau yang berbeda. Yang B, ada kata fit. Yang C, ada kata human. Yang D, ada kata hate, longer than arm. Sedangkan itu bukan ya tadi. Oke, next, nomor 6. Wah, panjang sekali. Nah, kalau teman-teman tadi dari awal, itu kalau ada teks langsung dibaca semua, tentunya waktunya nggak cukup. Walaupun UMPTK ini terbilang waktunya cukup banyak ya untuk soal. Kalau teman-teman ikut SBMPTN, mungkin ketika teman-teman nanti merasakan UMPTK itu akan jauh lebih relax. Itu kalau menurut saya pribadi. Ketika teman-teman mengerjakan UMPTK akan lebih sangat-sangat waktunya tercukupi sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke nomor 6 ya. According to the text, we can infer. Oke, di sini ada teman-teman yang tahu infer itu artinya apa? Kesimpulan. Ya, infer itu artinya kesimpulan, ide gagasan, gagasan pokok, ide utama ya, seperti yang tadi ya. Atau enggak, ada yang bilang gagasan utama dan kesimpulan itu agak beda ya. Nah, jadi teman-teman mengartikannya seperti apa? Kalau kita bisa mengartikan agak sama dengan nanti kalau misalnya kesimpulan itu ada seperti hikmah atau akibat. Kalau misalnya gagasan utama itu terpatok pada kalimat awal, terus pada inti pembahasan, dan kalau kesimpulan itu kadang bisa menyangkut akibat dari teks tersebut, sedikit akibat dari teks tersebut. Jadi setelah inti teks tersebut dibahas, habis itu akibatnya apa? Apa yang bisa kita simpulkan dari itu? Oke. Langsung aja nomor 6.
Nomor 6 yang pertama, lot of internet user are searching. Oke, kita setelah baca questionnya according to the text, we can infer that, langsung kita baca. Online jobs are selected in part-time employment for many and some have taken more seriously. Kata kuncinya apa? Kita highlight di sini. Online jobs. Pertama ada online jobs. Terus apa lagi? Part-time. More seriously. Ada more seriously. Jadi online jobs ini makin serius, makin sering-sering dibahas, makin sering-sering diseleksi. Di sini ada selected ya. Lebih sering dipilih gitu. Oke, online jobs. Coba kita yang kedua. The reason behind great opportunity. Jadi alasan-alasan di balik kesempatan yang besar di online jobs. Jadi habis bahas online jobs itu apa, manfaatnya itu apa, terus habis itu number of jobs, jenis-jenis pekerjaannya. Nah, di situ udah dapat. Oke, kita cari, habis itu kita mulai, setelah teman-teman udah dapat modal nih, keyword yang ada, coba kita masukin. A lot of internet users are searching. Kita bahas tentang banyak pengguna internet yang mencari-cari. Searching itu mencari, tapi dalam konteks digital. Nah, kita cari apakah seperti itu. Yang pertama kita ada yang paragraf pertama tentang online jobs. Tidak ada kata searching ya. Kita cari dulu yang A ini kata kuncinya itu ada searching. Nah, apakah ada? Tidak ada. Yang similarnya pun atau sinonimnya pun tidak ada. Nah, ternyata di yang kedua ini ada ya. Nah, Kenapa ini guys? Kenapa guys? Nge-lag kah? Kah? tapi ini nggak ada ini apa? Share screen. Oke. Sabar dulu ya guys ya. Cek. Sebelumnya mohon maaf ada gangguan sinyal di sini dan keluarnya juga barengan dengan Mr. Akil tadi. Aman-aman Kak. Oke, so teman-teman di sini ada file soalnya sudah dibagiin ya. Artinya ini untuk share screen-nya masih menunggu. Oke, kita balik lagi ke soal yang nomor 6 tadi ya.
Tadi yang A itu udah salah. A lot of internet user are searching. Di sini kita nggak bahas tentang pengguna internet, tapi tentang online jobs must specialize. Kita cuma bahas pekerjaan tanpa ada online depannya, online jobs. Ini kita udah nggak. Nah, terus selanjutnya, internet has limited space for user. Internet has limited space. Internet itu punya ruang yang terbatas kepada penggunanya. Sedangkan kalau teman-teman lihat di paragraf 2 kalimat paling terakhir. Paragraf kedua kalimat paling terakhir. Sebentar ini. Oke. Kalau teman-teman lihat di paragraf 2 kalimat terakhir, teman-teman bisa buka filenya dulu sementara. Ini ada dari panitia, nanti insya Allah ada yang share screen. Yang paling akhir, it is an expansive space for article. Expansive itu namanya expand. Expand itu meluas. Ya, kalau teman-teman pernah dengar kata expand the world, menjelajahi luasnya dunia. Expand itu artinya juga luas. Expand the world. Jadi expansive space. Jadi space itu ruangan yang luas. Sedangkan nomor C ini apa? Yang nomor C. Pilihan C ini internet has limited space. Limited itu terbatas. Sangat berkontradiksi, berlawanan. Jadi yang C ini salah. Nah, tadi setelah kita udah dapat keyword-keywordnya, terus kalau misalnya dari keywordnya aja sudah tidak cocok, teman-teman bisa coba cross-check lagi tentang detailnya seperti yang C ini. Internet kita bahas tentang online jobs. Oke, kita bahas tentang internet juga. Coba kita lihat dulu, di sini ada update section. Oh, ini kalimatnya sama persis. Kalau teman-teman lihat paragraf 2, kalimat akhir, ini kalimatnya persis sekali. Tapi di sini ada trikinya limited space. Sedangkan bawahnya expansive space. Nah, sangat-sangat bertolak belakang. Oke. Nah, terus yang D, the online jobs need certain space for the workers to do their work since they have to work together in the same time. Online jobs membutuhkan ruang yang cukup untuk pekerja melakukan pekerjaannya, di samping mereka juga harus bekerja sama. Nah, seperti tadi yang saya bilang, conclusion sama main idea kadang dibedakan dengan conclusion. Ya, share screen-nya belum ada. Ini panitia ada yang bisa share screen? Ini nggak bisa. Soalnya. Ya. Nah. Oke, sambil lanjut dulu ya teman-teman. Tadi karena belum sambil ini kita tidak melihat teksnya. Ini panitia masih sambil mengusahakan untuk share screen. Intinya dalam bahasa Inggris ini teman-teman yang pertama tadi harus nyari keywordnya. Karena ini bukan bahasa kita, it's not our language, it's not bahasa, isn't about Indonesia. Ini bukan tentang Indonesia, nggak pakai bahasa Indonesia. Nggak semua dari kita pasti tahu semua kosakata bahasa Inggris. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama adalah kita harus nyari kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Itu dari misal kalau teman-teman menemukan kata yang memiliki linking verb atau to be. Atau lebih simpelnya lagi mungkin teman-teman pernah dengar am, is, are. Oke, biasanya diartikan kalau bahasa Indonesia adalah online jobs are, atau enggak car is, ada is, are. Nah, kata sebelumnya itu biasanya bisa dijadikan sebagai kata kunci. Kayak tadi, online jobs are. Nah, online jobs adalah, berarti yang dibahas utama apa? Online jobs-nya. Nah, seperti itu. Yang kedua, setelah teman-teman udah tahu keyword-keywordnya apa, langsung cari detailnya. Kayak misal yang tadi A dan B udah tidak cocok, walaupun yang A kita ada internetnya nih. Ada internetnya, namanya juga online jobs, pasti butuh internet. Tapi yang dibahas apa? Internet user, pengguna internet. Sedangkan kita nggak bahas pengguna internet. Tapi kita bahas tentang online jobs dan para pekerja yang sedang mencari pekerjaan online.
Oke. Yang B itu juga jobs doang, tidak ada online-nya. Jadi pekerjaan biasa. Yang C bahas internet tapi tidak bahas pekerjaan. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat kalimatnya benar-benar mirip sama paragraf kedua. Nah, tapi apakah yang mirip itu pasti jawabannya enggak? Nah, mungkin teman-teman pernah kalau merasakan ujian nasional mungkin atau assessment nasional ya tahun ini dulu sering dibilang bahwa kata yang sama kalau ngerjain bahasa Indonesia ya, kata atau kalimat yang sama itu belum tentu jawabannya. Kadang itu justru untuk menjebak kita. Jadi lebih perhatikan lagi detail-detailnya, lebih fokus lagi. Terlebih ini bukan bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Oke, so yang nomor 7. Yang mana? Oke, sebentar. Host. Lanjut. Tadi nomor 7. What is the closest meaning of wait in paragraph 1? Teman-teman di sini ada yang sambil dimohon untuk sambil buka filenya dulu ya, karena panitia masih mengusahakan closest meaning. Closest meaning itu sama dengan apa? Similar meaning, sinonim. Jadi sinonimnya, makna terdekatnya dengan wait. W-E-I-G-H-T. Oke, di sini udah ada. Nah, sip. Nomor 7 ya. What is the closest meaning of wait of paragraph 1? Nah, di situ. Nah, coba kita lihat di paragraf pertama, kalimat terakhir. Paragraf pertama, kalimat terakhir itu ada the idea of adding weight to our pockets. The idea of adding weight to our pocket. Ide untuk menambah berat di kantong kita. Nah, teman-teman kalau misalnya sehari-hari dengar deh, untuk ngisi kantong, untuk ngeberatin kantong, itu diartikan sebagai apa? Untuk memberatkan atau isi kantongnya? Ada yang tahu? Isi kantong itu biasanya kita ngisi kantong pakai pakai money atau uang. Jadi jawabannya adalah C. Nah, di sini ketika teman-teman membahas tentang sinonim, hal pertama yang harus teman-teman perhatikan memang sinonimnya, yaitu persamaan katanya, persamaan maknanya. Ya. Jadi ini ada weight itu artinya berat. Berat itu juga diartikan massa. Apakah jawabannya adalah massa? Yang B, mas itu dalam bahasa Indonesia is massa. Tapi tidak. Di sini adalah teks. Maka yang kita lihat adalah kontekstual. Kontekstualnya apa? Setelah weight, berat, itu ada our pocket. Teman-teman udah sering dengar deh kata pocket. Pocket itu apa? Kantong. Kalau kita ngisi kantong, kita ingin menuhin kantong, itu biasanya identik dengan uang. Oke, lumayan nih hemat di kantong. Atau enggak, lumayan nih kerjaan ini bisa ngisi kantong kamu. Atau enggak, kantongnya lagi tebel nih, traktir dong, dan lain sebagainya. Nah, itu sering diartikan sebagai uang. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, money. Oke, nomor 8. Scroll ke bawah. Oke, nomor 8. The word it in the last sentence of the second paragraph refers to. Oke, nomor 8 ini enak sekali ya teman-teman. Karena sudah diketahui nih yang kita butuhkan itu di mana. Tapi nggak semua soal kayak gini ya. Enak banget kalau semua soal kayak gitu. Oke, jadi udah dikasih tahu second paragraph itu paragraf kedua. Itu kita cari kata it. Ada the last sentence. The last sentence itu kalimat terakhir dari second paragraf kedua. Nah, kalau teman-teman lihat teksnya, itu ada therefore it is an expensive space for article. Yang the word it in last paragraph, in the last sentence of the second paragraph. Oke, di sini ada it, udah diketahui paragraf kedua kalimat terakhir, jelas sekali. Balik lagi ya. Therefore, it is an expensive space. It ini
Kalau misalnya bahasa Indonesia kita artikan sebagai it dalam kalimat terakhir dalam paragraf kedua merujuk pada, refers itu merujuk pada sesuatu. Oke. Merujuk pada apa? Kita lihat kalimat sebelumnya. Karena di sini ada titik ya. Berarti ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dari mana? Titik sebelumnya dari sini. We know that the internet bla 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 sampai join. Nah, cara tahu it ini merujuk pada apa? It ini biasanya kalau ada merujuk kayak gini, ini ada kata ganti dalam bahasa Inggris namanya pronouns. Ya, ada kata ganti itu kan pasti merujuk sesuatu ya, menggantikan sesuatu. Nah, berarti menggantikan apa? Menggantikan subjek sebelumnya. Subjek sebelumnya apa? Apakah we? We itu kan subjek ya, tapi ternyata bukan. We itu bukan, maksudnya subjek ini bukan subjek dalam kalimat, subjek pembahasan. Subjek pembahasannya adalah internet. Sekali lagi subjek pembahasannya adalah internet. Oke, jadi kalau diartikan we know that, kita tahu bahwa the internet adalah, berarti bahasanya udah jelas. Internet adalah bla 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 bla, berarti bahas tentang internet. Misal, internet adalah jawaban untuk setiap pertanyaan. Website itu dibutuhkan update. Website membutuhkan update setiap sectionnya dan selalu menambahkan laporan dan juga perkembangan yang ada. Dan itu recently joined, sangat-sangat banyak akhir-akhir ini banyak yang menggunakan internet seperti itu. Nah, baru therefore it is expensive. Itu mempunyai ekspansi space Google artikel di dalamnya. Itu mempunyai, berarti kan internet adalah jawaban dari setiap pertanyaan. Itu memerlukan ruang yang luas. Itunya berarti merujuk ke internet. Jadi kata kuncinya kalau misalnya teman-teman memerlukan pronoun seperti ini, it, nah, terus ada pertanyaan refers, dalam bahasa Indonesia itu merujuk. Merujuk pada apa? Merujuk pada subjek bahasan sebelumnya. Selanjutnya nomor 9. What can be conclude? Apa yang kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan dari last paragraph? Last paragraph itu ada there are number of jobs. Nah, langsung itu kita udah ada kata kuncinya number of jobs. Jobsnya itu ada jenis-jenis pekerjaan. Oh ya, sebelumnya maaf tadi. Yang nomor 8 itu jawabannya internet. Karena tadi internet. Oke. Nah, terus yang nomor 9, kesimpulan paragraf terakhir. Oke. Ada jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang berhubungan dengan tulisan, marketing, stock trading, online education, edukasi online, les-lesan seperti itu ya. Dan juga di sini kesimpulannya ada ditambahin tentang harus hati-hati karena banyaknya scamming. Peluang untuk kena scamming itu selalu ada ketika kalian menggunakan internet. Oke, ada 2 bahasan di paragraf terakhir. Pertama, jenis-jenis pekerjaan. Kedua, peringatan untuk hati-hati tentang scamming. Kita lihat, we have to be aware of cybercrime. Perilaku kejahatan secara online atau digital. Cyber, to do online jobs. Ketika kita menggunakan online jobs, itu ada peluang kejahatan, yaitu scamming. Wah, ini masuk nih, yang A. Oke, kita coba dulu. Cybercrime itu nama lain dari scamming tadi ya. We have to be aware. Ini kan aware, harus sadar. Kalau di sini apa? Very careful, hati-hati. Di situ ada cybercrime, di sini ada scamming. Udah cocok banget yang A. Kita coba lihat yang lain. Karena bahasan utama di sini adalah jenis-jenis pekerjaannya. Nah, coba kita lihat kemungkinan yang lain. There are limited jobs. Di sini ada limited, terbatas. Pekerjaan yang terbatas. Apakah berarti pekerjaan yang terbatas? Di sini tidak dijelaskan apakah online jobs itu terbatas, tapi dijelaskan there are number of jobs. Ada banyak sekali, ada number of jobs bukan berarti beberapa nomor atau beberapa, tapi bisa diartikan juga banyak, lumayan banyak nih pekerjaan secara online. Itu can work online jobs ya, sangat banyak. Jadi kita tidak dijelaskan bahwa itu adalah hal yang terbatas, hanya dijelaskan bahwa itu adalah banyak, beberapa, tidak dijelaskan batasan pekerjaan, tidak ada. Only some jobs can be done online. Hanya beberapa pekerjaan yang dapat diselesaikan secara online. Apakah kita membahas pekerjaan
yang dapat diselesaikan secara online, kita lebih membahas jenis pekerjaan secara online. Terus kalau teman-teman menemukan only some, hanya beberapa dalam artian sedikit, dalam artian juga itu adalah limited, terbatas, bukan ya tadi. Berarti B dan C inti pembahasannya itu sama, itu bukan ya. Ini merah ya. Itu bukan, only some itu bukan. Everybody, yang D, everybody is free to do online job. Setiap orang bebas melakukan pekerjaan secara online. Apakah ini dibahas tentang everybody, tentang semua orang bisa kok menggunakan atau bekerja secara online, semua orang bisa bekerja secara online. Apakah dijelaskan seperti itu? Tidak. Sekali lagi inti pembahasannya yang pertama ada there are number of jobs, jenis-jenis pekerjaan, sama hati-hati spamming. Jadi tentang jenis pekerjaan tidak dijelaskan di sini, di pilihannya tidak ada, malah yang ada membatasi atau terlihat sedikit. Jadi bukan beberapa atau banyak pekerjaan, malah di sini kontradiksi, sebaliknya malah dibilang terbatas, malah dibilang sedikit. Terus yang ini malah everybody is free, kita malah bahas pekerjanya, padahal kita bahas jenis pekerjaan. Berarti ini bukan jawabannya. Nomor 9 jawabannya A. We have to be aware. Nomor 10, what is the purpose? Purpose itu apa? Tujuan dari penulis tersebut. Tujuannya apa? To tell about the use of online jobs, kegunaan atau penggunaan pekerjaan online. Persuade itu mengajak, explain itu menjelaskan, describe itu mendeskripsikan. To persuade, pertama yang menarik di sini ada to persuade. To persuade itu untuk mengajak. Apakah ada ajakan dari tadi di kalimat ini? Tidak ada ya. Yang pertama, online jobs are. Kalau ada are to be kayak gini, udah pasti dia. Kalau nggak explain, describe. Explain, describe, menjelaskan. Terus ini juga alasan dibalik itu. Itu juga menjelaskan lagi. There are number of jobs. Mereka menjelaskan lagi. Berarti di setiap paragraf itu intinya apa? Menjelaskan. Berarti antara explain dan juga describe. Oke. Kita udah memperkecil ya. Memperkecil ini ya. Nah, terus yang nomor A, to tell about, untuk memberitahu. Masuk sih. Untuk memberitahu tentang online job. Ini masih masuk pembahasannya. Tapi apakah ini jawabannya? The use of online jobs. Apakah hanya tentang penggunaan online jobs? Di sini kita ada jenis-jenisnya. Di sini kita ada mengapa. Terus ada alasan kesempatannya, alasan keuntungannya online jobs. Di sini ada jenis-jenisnya, terus ada perhatiannya. Ini tidak hanya membahas use about online jobs, tapi juga yang lain. Jadi pilihannya tinggal C dan D. Oke. Nah, yang C, explain sama describe. Nah, yang C kasusnya sama kayak A. Apakah kita hanya membahas benefit? Benefit ada sih di paragraf nomor 2. Benefitnya setiap orang mudah ya untuk melakukan pekerjaannya. Terus di sini ada weekend itu deh. Nah, ini keuntungannya online jobs, we can work from home. Kita bisa kerja di rumah, keluarnya sedikit, dapatnya banyak pekerjaan. Tapi apakah itu pembahasan utama? Apakah itu yang ingin disampaikan penulis? Tentu tidak. Kalau memang itu yang mau disampaikan, seharusnya dari awal sampai akhir bisa disimpulkan bahwa banyak sekali kesempatan. Tapi ini lebih menyimpulkan, lebih ingin dikatakan bahwa online jobs ini semakin banyak digunakan, ada banyak jobsnya, banyak yang mencarinya. Tadi tahap-tahapnya kalau yang panjang seperti ini, kalau yang ditanyanya purpose, kita harus lihat dulu. Persuade itu mengajak, sedangkan kalau ada ajakan, oke. Tapi ini tidak ada ajakan, berarti bukan. Jadi ini untuk memberitahu. Nah, yang untuk memberitahu ada 3. To tell, to explain, to describe. Semuanya untuk menjelaskan. Oke, kita balik lagi. Kalau secara umum kita sudah nemu, kita makin mengkerucut secara khusus. Apakah hanya use online job? Tidak. Apakah hanya benefits? Tidak. Oke, kita cari lagi. The increasing number of online job seeker. Perkembangan pencarian pekerja secara online. Di sini ada a growing number of people. Ada banyak orang-orang yang mencari pekerjaan secara online. Terus ini, every day, every minute, people are seeking information about everything under the sky of internet. Setiap hari, setiap menit, orang-orang mencari informasi di internet.
Ini udah tadi ada growing number of people untuk online jobs, take a job online, terus ada seeking information secara online, terus ini ada there are a number of jobs, banyak sekali jenis pekerjaannya. Udah dijelaskan di sini ada jumlah orang yang mencari job online meningkat, jumlah atau setiap hari bahkan setiap menit orang mencari informasi di internet. Terus sekarang lagi ada banyak sekali pekerjaan yang ada di online, pekerjaan secara online. Ini menjelaskan bahwa semakin berkembangnya orang-orang yang mencari secara online. Atau bisa juga kalau di sini tidak ada ya, bisa juga to describe the increasing of online jobs, berkembangnya atau meningkatnya, increasing, meningkatnya online jobs, meningkatkannya job secara online. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya yang di D. Karena tadi setiap paragraf itu ada clue yang menjelaskan tentang increasing, peningkatan number of online job seekers yang mencari pekerjaan secara online, yang mencari di internet tentang pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaannya ada banyak. Oke. Yang D. Ini beda-beda tipis kayak teman-teman kalau biasanya ngerjain soal ujian nasional pas SD lah. Misal kita pas SD kayaknya mengalami UN semua atau apapun itu namanya. Jadi banyak-banyak jawaban yang mirip. Tinggal kita memaknainya gimana, tinggal kita lebih cari detailnya bahasa itu gimana. Detail bahasanya ada yang tricky, ada yang menjebak, ada yang tulisannya berbeda tapi maknanya sama. Oke. 11 sampai 15. Which the following statement of the paragraph dari ABCD ini mana yang main idea? Oke, mana main idenya, gagasan utamanya apa? Langsung aja kita cari. Biasanya apa kalau guru bahasa Indonesia kita mengatakan di awal kalimat. Dan di bahasa Inggris untuk saya pribadi ngasih tips apa? Keyword, kata kunci. Karena ini bukan bahasa kita cari kata kunci yang terus diulang. Cause of disaster. Biaya untuk bencana ya. Biaya bencana. Biaya penanggulangan bencana seperti itu. Cause of disaster. Terus di sini ada apa lagi? Oh, bencananya ada forest fire, kebakaran hutan. 21.900 hektar di Riau. Yang pertama di sini udah langsung ada the cost of semua the cost. Berarti ini emang ini tentang biaya. The cost of disaster. Nah, ada yang B, the cost of disaster. Oke, sudah. Itu inti bahasannya. Terus selanjutnya apa dong? Selanjutnya karena ini tentang biaya, selanjutnya ini dijabarin tentang biaya. Tapi intinya adalah membahas biayanya terhadap kebakaran hutan seluas berapa. Nah, untuk selanjutnya biayanya berapa dan lain-lain itu adalah isi. Itu adalah lebih detailnya, bukan main idenya lagi. Oke, kita bersingkat. Oke, yang nomor 12. Wah, kalau udah seperti ini, udah tahu dong harus ngapain. Yaitu memperhatikan setiap detail. Kalau tadi udah keyword, seperti biasa diulang-ulang terus. Yang pertama keyword, yang kedua detail. Jadi semakin dari general terus mengkerucut, jadi lebih spesifik. Nomor 12. Oke. Ini ada kata kuncinya, langsung kita baca soalnya dulu. 2014, langsung kita nyari 2014 di sini mana? Ini 2013. Ini 2014. 2014 is larger than last year, has reached half of BNPB budget. Ada budgetnya. BNPB budget berapa? 300 miliar Indonesia rupiah. IDR itu Indonesia rupiah, mata uang kita. Nah, di sini kita lihat pilihannya ada 164, 267, langsung aja ada 300 bilion IDR. 164 sama 267 ini ada nih. 267 ada, 164 ada, tapi lihat ujungnya apa? 2013. Jadi bukan seperti itu. Oke. Ada yang komen ya, ternyata nomor 6 dan 7 jawabannya apa? Sebentar ya. Nomor 7 jawabannya money. Nomor 6 jawabannya D. Jawabannya D. Oke. D dan C. Nah, terus selanjutnya nomor 13. We can infer. Kita lagi-lagi ada kata infer. Infer ini kayak conclude ya, kayak kesimpulan. Kesimpulan dari teks tersebut apa? Kita forest fire,
ada hektarnya berapa, terus ini ada beberapa rinciannya, ada tahunnya, terus ini ada kata ahlinya, ada tanda petik ya, berarti ada kutipan dari Indonesia ini BNPB Sutopo Purwonugroho. Terus ada lagi, ada Riau Governor, ini ada Gubernur Riau-nya. Terus ada koma banyak, ada detailnya apa aja nih, Hercules aircraft, helikopter, camel. Terus ada angka lagi di sini. Ini apa? Logistik dan equipment. Ini beberapa kata kunci yang coba kita cari ya. Terus langsung aja kita simpulin nomor 13, the government employs soldier. Apakah tadi membahas tentang tentara? Tidak. Tadi kita tidak membahas tentang tentara walaupun kita ada bom water ya, bukan bom ini. Tapi ini bukan bahasan kita. Ini kita tidak bahas ya. Government spend fund twice extinguish fire in Riau. Wah, kata-katanya sudah sesuai keyword sekali. Tapi apakah ini jawabannya? Lihat fund and twice. Fund ini biaya, twice ini 2 kali lipat. Apakah 2 kali lipat? Untuk extinguish ini memadamkan api? Tidak. Lihat di sini ada 267, 103 billion. Nah, di sini ada habisnya berapa nih? Habisnya 267 sama 103 juta. Billion itu miliar. Ya, berarti miliar. 267 miliar, 103 miliar. Apakah ada 2 kali lipat? 2 kali lipat ini tidak dibahas. Di awal tahun itu 103 miliar, di akhir di Maret 2013 di awal itu 103 terus 164, apakah itu udah 2 kali lipat? Enggak. Ini cuma tambah 30 miliar, ini bukan 2 kali lipatnya. Itu. Jadi ini bukan bahas tentang fund-nya, ini ada twice. Biayanya 2 kali lipat, kita tidak bahas tentang itu. The cost of aircraft was really considered. Consider itu apa teman-teman? Dipertimbangkan. Apakah tidak dipertimbangkan? Tidak. Di sini dibahas secara rinci. Di sini full price is expensive for rented. Nah tadi kalau kita udah secara umum udah, lalu secara detail tadi berbicara tentang aircraft di sini. Aircraft di sini bahas apa? Price, fuel, bahas tentang harga bahan bakar. Nah, kalau di sini ada harga bahan bakar berarti dipertimbangkan, berarti masuk dalam teks, masuk dalam pembahasan. Berarti hal ini itu dipertimbangkan. Ini sedangkan di pilihan C ini tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, karena pemerintah tadi mempertimbangkan bahan bakar aircraft, begitu juga bahan bakar helikopter CAMOS. Nah, tinggal yang D. The Riau governor calculated seriously the use of government. Gubernur Riau benar-benar memperhitungkan secara serius, terlihat sekali. Di sini ada detailnya, ada 267 miliar, 103 miliar. Terus buat apa aja dijelasin. Oke, nomor 14. The second paragraph text tells us about teks ini karena waktunya sudah jam segini ya, belum 15 sampai 30. Oke, makanya kita percepat. The second paragraph. Lagi-lagi ini agak miskom dari soal ya. Second paragraf kedua. Padahal soalnya satu paragraf doang. Ya, itulah ya. Suka jadi hal-hal yang tidak terduga. Oke, kalau misalnya kita asumsikan lagi ini ada 2 paragraf, maka paragraf pertama dan paragraf kedua biasanya bahas yang berbeda-beda. Oke, walaupun sama-sama bahas kebakaran hutan, pasti antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu punya pembahasan yang berbeda. Oke. Nah, pembahasan yang pertama ini ada statement, ada bahas tentang miliar-miliaran. Nah, yang kedua, yang akhiran ini bahas tentang penggunaan. Berarti ini bisa dipisah nih. Pisahnya mungkin dari according to Sutopo atau enggak bahan bakar. Kita warna yang hijau. Nah, di sini kita asumsikan ini kita beda paragraf karena ini dari soalnya ya ada bisa dibilang cacat soal. Kalau MPTKIN saya yakin semua dapat tersusun dengan rapi dan sesuai standar juga. Oke, nah dari sini paragraf pertama tentang berapa biaya yang diperlukan segala macam berdasarkan data-data dari BNPB, target tahun 300 miliar, dibutuhkan berapa segala macam. Sedangkan yang kedua ini tentang penggunaannya untuk apa aja, untuk bom air,
untuk modifikasi cuaca, untuk aircraft, helikopter, camels, dan juga logistik dan equipment lainnya. Nah, kita sudah tahu tuh. Nah, terus selanjutnya kita highlight lagi. Coba dari yang merah, number of people involved in disaster operation. Wah, banyak orang-orang yang ikut dalam operasi penanggulangan bencana, disaster operation. Apakah bahas tentang orang-orang yang ikut di sana? Di sini ada sih di akhirnya. Ada 2.800 orang. Tapi inti pembahasannya di sini secara general adalah tentang penggunaannya. Oke. Nah, terus the description ini kita katakan bukan ya, karena bukan ini aja yang kita bahas. Number of people involved. Okay, the description of the division of the 2,800 people in this disaster operation. Apakah membahas secara rinci 2.800 orang? Tidak. 2.800 orang itu bahas di akhir dan tidak dibahas 2.800 terdiri berapa anak-anak, berapa ibu-ibu, wanita, dan juga lansia, itu tidak. Kita bahas sekali lagi tentang keperluannya. Oke, berarti bukan. Sekali lagi kita nggak bahas tentang orang di sini. Ini bukan. Oke, clear description of expenditure. Expenditure ini keperluan logistik dan equipment. Oke, ini nyambung nih, yang C. Yang D, the review of the provide linguistic, logistik dan use equipment. Yang C dan D ini mirip ya. The clear description of other expenditure. Keperluan lainnya kecuali. Walaupun sama-sama menggunakan kata logistik dan equipment, dan itulah yang kita cari karena di sini kita bahas tentang equipment-nya. Equipment itu peralatannya, itu bahas bom air, modifikasi cuaca, aircraft, helikopter, ini keperluannya. Terus ini logistiknya, kita bahas tentang ini, dan itu yang kita cari. Kita mau cari logistik and equipment. Dan C dan D kebetulan sama. Nah, tapi kalau kita lihat ini ada kata instead, kecuali. Malah bukan bahas kalau kecuali kan. Nah, berarti yang C itu bukan. Karena kalau yang C ini pembahasan yang jelas tentang keperluan lainnya atau keperluan selain logistik dan equipment. Berarti bukan logistik equipment. Berarti selain itu. Sedangkan yang dibahas ya emang logistik dan equipment. Berarti review. Berarti yang dibahas review. Oke, kata kunci seperti instead, kecuali, except, except, kalau bahasa Indonesia, except, kecuali juga. Terakhir dari saya, what is most likely in the paragraph following the above text? Oke, di sini adalah pertanyaan tentang following the above text. Untuk melanjutkan teks. Kalau ada kayak gini ya, following the above text. Kalau sebelumnya ada following itu following sentence atau following statement ya. Kalau di sini following statement ini bahas tentang ABCD ini yang mengindikasi main idea. Nah, kalau ini followingnya following text, bukan following statement ABCD, tapi following text. Jadi teks tersebut diikuti dengan apa nih nyambungnya. Nah, seperti yang kita tahu dalam bahasa Indonesia, kalau trik-triknya sebenarnya hampir sama sama bahasa Indonesia, cuma beda bahasa dan kita butuh adaptasi penyesuaian bahasanya saja. Jadi sama triknya kalau bahasa Indonesia dulu ada gagasan atau pembahasan berikut yang cocok atau yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut. Nah, biasanya kalau kita mau melanjutkan paragraf, ciri-cirinya apa? Lihat kalimat terakhir sebelum lihat kalimat terakhir di paragraf sebelumnya. Kalau kita mau lanjutin teksnya, kita lihat dulu paragraf terakhirnya bahas apa. Ini paragraf udah, kalimat terakhirnya bahas apa? Bahas tentang keperluan, dan yang paling bawah bahas apa? 2.800 orang itu mengikuti operasi ini atau terdampak atau terkena atau masuk dalam bencana alam ini. Dan ini ada expenditure, itu keperluan yang ada untuk logistik dan equipment dari orang-orang, dari 2.800 orang. Jadi bahasnya di sini udah kita bahas alat-alat di sini. Jadi kalau dari awal udah bahas uang, habis uang pastinya kita bahas apa? Penggunaan uang,
penggunaan uang untuk apa aja, peralatannya apa, logistik kebutuhannya apa, dan tiba-tiba bahas orang, kebutuhan orang. Maka kalau udah terakhirnya bahas 2.800 orang. Biasanya teman-teman kalau udah nemu kata orang atau beberapa ribuan orang, ribuan masyarakat terdampak, biasanya dirinciin apa? Dari 2.800 tersebut, 20% diantaranya adalah lansia, 10% diantaranya adalah anak-anak, dan sisanya merupakan remaja sampai usia produktif, misalnya kayak gitu. Maka yang dijabarkan adalah 2.800 orangnya itu biasanya. Atau kalau tidak, kita lihat lagi kalimat sebelumnya ada logistik dan equipment-nya. Jadi ini saya tambahin kuning lagi ya. Ini pilihannya kita ada logistik and equipment, ada juga 2.800 orang. Kita punya dua kata kunci itu. Tadi ya, lihat kalimat terakhir di paragraf sebelumnya. Oke, use forest fire fund. Fund ini biaya dari kebakaran hutan. Sedangkan sebelumnya kita tidak membahas biaya kebakaran hutan. Sebelumnya kita bahas kebutuhan ataupun orang-orang yang terdampak. Kebutuhan atau orang yang terdampak. Dua pilihan itu aja ya. Dua pilihan. Jadi, oke. Bukan berarti ini tidak termasuk karena biaya sudah ada di paragraf pertama. Oke. Alasan kenapa bahan bakar harganya mahal. Apakah kita bahas tentang kenaikan BBM di sini? Enggak. Di sini emang ada nih full price, harga dari bahan bakar itu mahal. Tapi apakah harus dijelaskan? Karena ini maksudnya penjelas dari penggunaan biaya. Jadi ini juga bukan kalimat terakhir. Kalimat terakhir kita logistik, equipment, dan 2.800 orang. Itu yang kita cari. Jadi kita tidak membahas tentang kenapa harga bahan bakar mahal. Bukan bahasan di sini. Nah terus ada kind of logistic and equipment. Akhirnya ada yang kita butuhkan nih. Logistik dan equipment. Kinds itu jenis-jenis keperluan dan peralatan yang ada untuk expenditure. Keperluan juga BNPB Fund. Jadi apa saja sih logistik dan equipment yang ada yang sudah dianggarkan oleh biaya BNPB? Nah, seperti yang kita tahu tadi, kita nyari kata logistik, equipment, people. People memang tidak bahas, ternyata ABCD ini nggak ada people, berarti pilihannya cuma satu. Kita cari logistik and equipment. Ternyata ada di C. Yang D, mechanism of dropping water bomb. Cara-cara menjatuhkan bom air. Sedangkan bom air ini memang ada ya di atasnya tadi, bukan kalimat terakhir, tapi kalimat sebelumnya. Sekali lagi untuk soal yang seperti ini, kalau misalnya teman-teman catat, untuk soal yang seperti ini, lihat kalimat terakhir di paragraf terakhirnya. Paragraf sebelumnya. Sebelum mau dilanjut kita lihat berarti kalimat terakhir di paragraf terakhir, paragraf sebelumnya. Kalimat terakhirnya ini ada titik, ya, berarti ini kalimat dari other major sampai akhir. Nah, kita cari kata kunci, tadi udah ketemu logistik equipment, terus ada angka di sini 2.800 orang. Berarti itu yang kita cari. Selainnya itu bukan bahasan untuk paragraf sebelumnya. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman lebih menemukan jenis-jenis soal lainnya yang lebih tricky, yang lebih menjebak dan lain sebagainya. Maka dari itu bukan perlu 1 kali 2 kali latihan soal, tapi perlu perbanyak. Teman-teman suka kita nyari soal yang benar-benar predictable. Dari soal-soal yang sesuai kisi-kisi banget. Emang susah nyari soal-soal yang sesuai kisi-kisi, tapi karena ini bahasa Inggris, esensinya atau hal yang terpenting dalam mengerjakan bahasa Inggris ini sering-seringlah latihan soal. Kita bisa teman-teman cari latihan soal UMPTKI bahasa Inggris banyak banget di situ. Mungkin ada yang tidak sesuai kisi-kisi, tapi di situ kita belajar untuk terbiasa mengerjakan soal bahasa Inggris. Oke, kita lanjut dulu untuk nomor 16 sampai 30 ke Mr. Akil. 16-30 sudah ada kunci jawabannya, tinggal kita tunggu pembahasan dari Mr. Akil. Mr. Akil udah siap? Oke, Mr. Akil udah siap. Ini saya serahkan ke Mr. Akil. Terima kasih semua. Mr. Akil yang melanjutkan nomor 16 sampai 30.
Tes. Oke, tes. Mana? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 16. Saya mana ada? Ini sampai istirahat dulu ya, sambil kita persiapan buat mengerjakan nomor 16. Oke. Baterai loh. Oke, untuk nomor 16 ya, seperti tadi yang saya katakan ya, ada trik-trik dalam mengerjakan soal-soal dalam bahasa Inggris. Ya, 16 ini, ketika itu kita jangan bacaan dulu ya, kita langsung lompat ke soal. Oke, kita lompat langsung. 16. What is the mainly discussed in the text? Oke, ada kata main ya. Main itu artinya utama atau gagasan utama. Oke, tadi sudah dijelaskan gagasan utama itu berada di kata atau kalimat di setiap paragraf awal. Oke, kita langsung ke paragraf pertama yang di internet. Oke, dari sini ya. The internet start in 1960 as the way of government research to share information. Oke, ada kata internet started. Oke, berarti dimulai ya, dimulai di tahun 1960. Yaitu poinnya. Paragraf kedua, kita langsung ke another statistik sampai Cold War. Oke. Ini membahas karakteristik tentang internet di zaman perang dingin. Oke, membahas sejarah lagi. Terus yang kedua, ada keterangan tanggal lagi. Oke, ini membahas tentang sejarah ya. Sejarah sampai other. Oke, ini juga membahas sejarah. Nah, dari 3 paragraf ini kita udah menemukan poin-poinnya, yaitu sejarah tentang internet. Oke, langsung kita aja. Yang A, the impact of Cold War. Enggak ya, ini jelas-jelas salah. Kalau membahasnya itu kita kan tentang sejarah internet ya, bukan efek dari perang dingin. Nah, yang kedua ini hampir menipu ya. Way to develop internet. Cara untuk mengembangkan internet. Nah, dari paragraf pertama tidak dijelaskan caranya ya, cuman sejarahnya. Oke, sejarahnya. Berarti yang B itu salah juga. Yang ketiga, the history of the internet development. Oke, ini udah ada jawabannya ya. Ya, jawabannya itu C ya. C. Nah, triknya, jika kita udah menemukan jawaban yang asli, bisa langsung kita tandai ya. Tandai. Karena apa? Waktunya kan terbatas ya. Jadi kalau kamu udah yakin dengan jawaban itu, bisa langsung tandai aja dan lompat ke soal selanjutnya. Nanti kalau udah dikerjakan semua, baru kita cek lagi yang D sama E gitu. Karena ya tadi waktunya kan terbatas ya. Terus yang D, party having role in developing internet. Ya, ada pihak yang memiliki peran di pengembangan internet. Nah, ini nggak bahas pihak ya. Jadi fokusnya di sejarah. Yang E juga salah, karena juga bahas ARPANET ya. Oke, itu nomor 16 ya. Jadi kita lihat kalimat utama di setiap paragraf. Sejarah. Oke, berarti soalnya tentang sejarah. Oke. Terus yang nomor 17. The word statement are true about the internet except. Oke, ada kata kecuali. Oke. Kalau ada kecuali, intinya itu simpel ya. Kita harus cek satu persatu dari jawaban. Oke. Yang pertama,
ada kata kunci ARPANET. Oke, ada kata ARPANET. Kita langsung cari, jadi nggak usah dilihat semua ya. Kita langsung cari kata ARPANET. ARPANET pertama ada di paragraf kedua. Oke, ini ya, yang ada ARPANET. Nih, dinamakan ARPANET pertama kali. Oke, berarti nomor jubah A benar. Oke. Yang B, it was originally the idea of Soviet Union. Oke, aslinya ide Soviet Union. Oke, kata kuncinya di Soviet Union. Ya. Nah, berarti kita langsung loncat ke Soviet Union. Yang paragraf kedua, kalimat kedua ya. Ini. The Soviet Union launched the Sputnik satellites for US Defense Department to constitute Sputnik. Oke, dari sini tidak ada keterangan bahwa Soviet Union itu yang menciptakan. Oke, berarti salah ya. Salah. Oke, mungkin langsung aja yang jawabannya B ya. Karena sebenarnya itu ya bukan Soviet ya. Cuman di ini mentionnya Soviet. Nah, bukan. Jadi berbeda dengan faktanya. Yang ketiga, it was developed during Cold War. Oke, fokusnya di Cold War ya. Nah, jadi kita langsung cari paragraf yang ada kata Cold War. Itu yang paragraf kedua ya. Oke, jelas ya. Dikembangkan di saat Perang Dingin. Oke, berarti benar ya. Benar. Yang C juga government research. Oke, ini poinnya ya. Peneliti pemerintah. Oke, kita langsung cari katanya ada di pertama ya. Oke, started dimulai sebagai cara government researcher. Oke, berarti benar juga ya. Karena diciptakan untuk para pemerintah ya, untuk pemerintah. Terus, it makes possible for all network connected. Oke. Bisa untuk menghubungkan semua internet. Oke, itu ada ya di paragraf pertama. Yang kedua, a new communication protocol can contact each other untuk berkata satu sama lain. Itu ya. Jadi nomor 17 itu, kalau ada kata pengecualian, kita harus cek satu persatu jawabannya dengan memanfaatkan kata kunci. Jadi ada ARPANET, Soviet Union, Cold War, sama government research. Jadi kita pakai cara cepat aja. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 18. Oke, ini persamaan kata ya atau sinonim. Oke, sinonim. Trik yang pertama yaitu ya gitu. Kita harus translate langsung ya, translate. Eventually. Ada yang tahu eventually artinya apa? Eventually? Oke, artinya akhirnya ya. Akhirnya. Oke, akhirnya itu ya jawabannya itu berarti ya D. In the end. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu artinya? Kita bisa pakai cara dengan mengklop jawabannya. Oke. Jadi eventually itu ada di paragraf kedua ya. Nah ini, this eventually. Jadi kita pasangkan. Yang pertama, later, nanti. Oke, later kayaknya kurang pas ya, later. Karena ya, this eventually led to formation of ARPANET. Jadi kan akhirnya ya, mengembangkan formasi oleh ARPANET ya, berhasilkan ARPANET akhirnya. Later enggak ya. Terus ada kata at first. Oke, ini berkebalikan ya. At first kan tadi kan akhirnya, bukan awalnya. Forever, berkebalikan. At any time, semuanya. Artinya in the end. Mungkin ada above ini. Oke, jadi triknya kita pasangkan satu per satu. Oh, hilang dulu. Kebetulan ada kemas tenis. Intinya hilang apa? Seperti hilang. Buat apa? Pointer dulu. Apa? Soalnya hilang soalnya. Soalnya hilang. Oke, ini bentar ya. Share screen-nya lagi sedikit bermasalah. Tadi tiba-tiba close down. Lagi ini soal. Jangan. Ya, Bu. Sini. Oke, untuk nomor 17 itu jawabannya B ya. B. Kita mencari yang salah. Oke. Itu bisa whiteboard.
Aduh, gede yang ya, bentar ya. Soal satu. Kita lanjut ya. Jadi sampai nomor 16. Ya, jadi sampai 18 ya. Ya, eventually artinya itu akhirnya ya atau in the end. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 19 ya. Nah, tadi seperti saya katakan, karena waktunya terbatas, jangan baca soalnya langsung. Kita langsung fokus ke jawaban. Oke, jawaban. 19. What is the topic of text above? Oke, kita bahas topik ya. Topik itu sama ya, gagasan utamanya. Nah, jadi itu ketika kita meng-highlight setiap paragraf pertama kalimat pertama di setiap paragraf. Di paragraf pertama itu ada ini ya, social insect living in colony, honey, has been mass community to win another. Oke, ini ada kata honey ya, satu. Yang kedua, honey bee first walk straight ahead, vigorously shaking its abdomen and production. Oke, ini masih bahas tentang lebah ya, lebah madu. Oke, membahas tentang lebah madu. Yang kedua, honey been allowed to use variation of ingredients to direct other food source. Oke, masih ada kata pertama honey lagi ya, honey bees. Oke, berarti ini masih membahas honey. Yang terakhir juga masih membahas honey ya. Honey yang menari untuk sejarah lebat menari ya sejak tahun 1330 sebelum Masehi. Oke, topiknya. Oke, langsung kita ambil pertama aja. Bonik must communicate with one another. Nah, tadi kan bahasanya tentang semua komunikasi ya. Dia berkomunikasi dengan sesama lain. Terusnya para kedua juga membahas tentang berkomunikasi dengan gerakan 3 sama 5 juga itu gitu. Nah, itu jawabannya A ya, udah ada jawabannya. Coba kita yang cari B. Bagaimana madu menemukan makanannya? Oke, ini dibahas ya di paragraf ketiga. Ini ada food. Nah, tapi ini kan cuma dibahas di paragraf ketiga. Nggak bisa ya, karena topik itu yang membahas semua paragraf. Yang C juga cuma gerakannya. Nah, enggak ya, gerakan itu cuma salah satu. Jadi juga sama. Cuma salah satu. Nah, untuk punya topik, kita cari yang paling general. Paling umum. Kira-kira yang lain berhubungan nggak sih? Gitu. Kalau A kan bisa berhubungan dengan yang B, C, D. Tapi kalau B, cara menemukan makanan. Nggak bisa berhubungan dengan komunikasi. Nggak bisa ya. Nah, kalau komunikasi bisa berhubungan dengan makanan, terus siklus hidupnya, sama jenis tariannya. Ini juga ada ini ya di fokusnya. Must communicate with one another. Jadi topik itu emang dijelaskan di awal gitu. Jadi kalimat pertama udah menjelaskan topik. Karena setiap paragraf itu mesti melebar ya. Umum, terus merucut gitu. Jadi segitiga terbalik. Fokusnya di situ. Kalau topik mesti umum dulu, baru akhir. Dan umum biasanya di paragraf pertama. Ya, nomor 19 jawabannya A. Lanjut ke nomor 20. Oke, ini sama ya. Kata yang paling mirip dengan aligns ya. Aligns itu atau urut ya. Urut. Oke. Trik pertama tadi ya. Kita harus terleset satu persatu. Aligns. Bow. Bow itu menunduk. Oke. Menunduk nggak ada ya. Menunduk ya. Berbeda. Turn I ya berbelok E ya. Enggak ya. Padahal kan align itu kan lurus ya. Lurus. Straighten. Lurus ya. Lurus juga. Ini jawabannya C udah ada. Nah, ini emang harus tahu artinya ya, terus artinya. Nah, kalau nggak tahu, ya kita terpaksa harus ini. Oke, ini lain ya, of the food. Oke, ini membahas tentang arah madu, arah lebah saat mencari makanannya. Oke. Nah, berhubung ini semuanya arah, ya itu
mau nggak mau kita harus tahu artinya. Karena sini semua bahas tentang arah ya. Dan line itu tapi sama straighten ya atau lurus. Nah, cara kedua, ini trik yang paling jarang tapi cukup efektif. Kita cari yang paling berbeda. Oke, bow, menunduk. Menunduk itu kan berarti kan arahnya berbeda. Turn A, berbelok juga berbeda. Join, bergabung, berbeda juga ya. Dan bend, bengkok. Oke, dari A, B, D sama. Yang berbeda cuma C, lurus. Ya, lurus kan nggak mungkin nggak kanan, nggak kiri. Sedangkan A, B, D arahnya bolak-balik ya, berbolak-balik. Itu yang ketiga ya. Jadi bisa cari jawaban yang paling berbeda. Nah, kita lanjut. Nah, kalau ada soal kayak gini, line dimaksud ini paragraf ya, paragraf. Nah, berhubung paragraf itu tidak selesai di satu lurus gini, triknya satu. Nanti kalau soalnya bisa dicoret, kalian lihat aja di karena itu nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Oke, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai akhir. Nah, untuk paragrafnya ini kan in which line of the text does the author mention? Baris mana author menyebutkan a kind of dance showing the location. Dance yang atau penarian untuk menunjukkan lokasi makanan. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita enaknya udah memarking ya, marking setiap baris. Baris. Walaupun ini nggak langsung merujuk ke paragraf, setidaknya kita tahu paragraf yang paling dekat mana. Oke, di sini ada keterangan paragraf garis ke 3 sama 4. Oke, kita langsung cek 3, 4. Jadi 3 ini ya. Honey bee worker perform self movement. Kayak gerakan ada ya. Wiggle dance. To teach other worker language of food source more than a matter of give. Oke. Ada kata food ya. Food. Tapi istilahnya ini kan location of nearest food source. Nah. 1, 2, 3. Oke, ini hampir mirip ya, hampir mirip. Mungkin bisa kita marking dulu kemungkinan benarnya ya. Kemungkinan benarnya, marking dulu. Terus lanjut ke 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kita sini ya, sekitar sini. The honeybee first walk straight ahead. Oke, checking it abandonment sampai sini. Nggak ada keterangan food ya, nggak ada keterangan food. Berarti kita coret. Langsung saja. Karena kita perlu waktu ya. Terus 10, 11. Oke, berarti 10, 11 itu di bawahnya yang B ya. Di bawah yang B. Berarti sekitar sini. Jarak. Oke, jarak ya. Of speed of this movement, communicate distance of foreign side to the other communication. Oke, dari sini tidak ada kata kunci food. Oke, nggak ada ya. Oke, berarti langsung kita coret aja. Coret. Oke, yang D. Kita cek 12, 13. Mungkin sekitar sini ya. Oke. Nah, kita lihat dari yang ini. All colony members of present food within 50 meters. Oke. Ada 50 meter ya, pokoknya di sini. Nah, kalau di atas kan tadi kan 150 meter ya. Berarti jaraknya jauh. Sedangkan yang kedua ada within 50 meter. Oke, kita lingkarin. Oke, berarti ini hampir benar ya. Tapi ada yang lebih benar, yaitu jawabannya D. Nah, kita coba D langsung. Oke, itu nomor 21 ya. Kalau di soal ini emang agak ribet ya. Jadi kita memang harus cek line-nya satu persatu. Nanti cara simpelnya tadi, kita hitung line-nya pakai tulisan ya. 1, 2, 3 sampai seterusnya. PD. Oke, yang ke nomor 22. Which the following sentence is not. Oke, yang tidak disebutkan. Sebut cepat ya. Oke, disebutkan. Oke, tadi sama ya. Nah, enaknya kalau kita udah tahu artinya, kita bisa menyimpulkan jawabannya. Tadi yang A ada kata komunikasi, berbagi informasi. Oke, berarti benar ya. Hidup di koloni. Ya, lebah itu hidup di koloni ya. Umumnya hidup di koloni. Terus yang ketiga, they work individually. Oke, lebah itu ada keterangan koloni. Ya, dia mungkin nggak mungkin dia bekerja sendirian. Oke, ini bisa pakai general knowledge ya.
General knowledge. Jadi fakta yang ada gitu. Ya, harus pakai yang ada di sini. Bukannya C. Oke, ada yang D, ada dance. Oke, dance jelas ya, tadi ada keterangan dance-nya. Terus eat pollen and nectar. Memakan sari bunga dan nektar. Nah, itu. Individually, bertentangan dengan yang lain ya. Sama yang lain. Oke. Terus kita lanjut nomor ke 23 ya. Oke. Kata it's di line 23. Sorry, line 8 ya. Line 8. Triknya sama tadi. Kita langsung ke soal tadi. Kalau ditanya kan enak ya. Udah tahu line-nya yang mana. Nah. Ya, line-nya ya. Line 8. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, line 8. Ya. Oke, yang ini ya. Line 8. Oke, the honey bee first one ahead. Nah, kalau ada soal pronoun, itu triknya gampang. Kita cari yang merujuknya dulu ya. Merujuknya dulu. It. Nah, biasanya jawabannya itu subjek di sebelumnya. Oke, subjek di sebelumnya. Kita lihat sebelumnya ada honey ya sebagai subjek itu. Oke. Berarti kan ini membahas tentang sayapnya. Ya, sayapnya mana? Sayapnya ya honey gitu. Atau tadi apa? Lebah madu. Ya, jawabannya A ya, honey bee. Yang lain juga nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah, ini nomor 24 ya. Ini agak susah. Which is the following best
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, tes. Dengar suaranya? Udah nggak? Mati posnya. Tes, dengar. Takbir, takbir, Ya, semangat, semangat. Allahu Akbar. Ini baru siapa? Tes. Dengar nggak? Nggak. Oke, dengar ya. Oke, tadi kita lanjut nomor 24 ya. 24. Oke. 24. Mungkin bisa dilihat ya di layar masing-masing. Oke, ada comparison sama contrast tadi ya. Kalau comparison contrast itu paragrafnya berbeda ya, berbeda. Jadi satunya bahas apa, satunya bahas apa. Sedangkan di sini kan saling berurutan ya, saling berhubungan satu sama lain. Nah, berarti jawabannya antara D sama E. Nah, bedanya apa? Kalau sekuen itu sekuensi ya atau urutan waktu. Ada kata then biasanya. Oke, ini kan nggak ada kata then ya. Menjelaskan tentang tadi cara apa untuk berkomunikasi. Oke, berarti penjelasan. Ya, jawabannya cuma antara dua ya, D sama E. Berhubung nggak ada kata inti dan lain-lain, kita pasti pakai E ya langsung. Statement and explanation. Kita lanjut ke nomor 25 ya. Ke 25. Oke, 25. From the text we can infer. Oke. Kita bisa berargumen ya atau berkesimpulan bahwa. Nah, ini kita bahas kesimpulan. Nah, kalau soal kesimpulan emang agak susah ya. Karena jawaban itu emang sangat berbeda dengan yang aslinya. Nah, jadi nggak plek langsung. Nah, caranya apa? Tadi bisa ya. Kita lihat dari paragraf pertama. Yaitu yang self-access language. Dari center are education facilities sampai at least partially. Oke. Pada self-access itu adalah edukasi dan facility ya. Bisa untuk murid belajar tersendiri. Kita langsung yang A. Kalau A itu expose student independent in learning. Oh, sorry, 25 ya. 25. Oke, berarti kan kesimpulannya itu kan hal yang paling umum ya. Hal yang paling umum. Kita cari ya jawaban paling umum. Di sini kita bahas tentang style ya. Student have access to research learning sampai itu kan style semua ya. Style semua. Kalau yang B, ada kata teacher. Oke. Teacher itu kan bukan salah satu ya. Karena tadi fokusnya kita bahas self-access language. Oke. Kalau yang C, student. Ya, itu cuma salah satu ya. Coba lagi. Yang C itu cuma student. Padahal objeknya itu self-access language. Yang D juga enggak ya. Nah, itu coba langsung A. Ya, jadi infer itu kita harus tahu subjek yang dijelaskan. Nah, berhubung yang itu langsung self-access language, ya berarti jawabannya ya self-access language. Itu aja ya. Jadi infer itu. Cepatnya itu kita cari objek yang dijelaskan. Nah, berhubung yang dijelaskan itu, kita langsung jawabnya A. Itu ya. B, C, D, jawabannya yang lain ya. Oke. Terus yang B. Ada kata untrue ya. Untrue itu kita mencari yang berkebalikan. Oke, berkebalikan. Oke, yang pertama, is support student. Oh, tadi jelas ya, ada kata mendukung. Berarti benar. Yang B, it is designed for student having learning difficulty. Didesain untuk murid yang kesulitan ya, bisa belajar. Tidak ada keterangan ya. Jadi kita cuma menjelaskan self-access language itu apa. Nah, jawabannya B. Jelas. Yang C, menyediakan mahasiswa dan guru dengan material yang banyak. Jadi ada ya keterangannya. Banyak material di kata essay with answer. Oke, berarti banyak ya. Ada juga. D, active learning juga ada. Terus give guidance juga ada. Nah, kalau answer itu juga triknya itu ya. Kita cari yang paling berkelawanan. Yang A mendukung, C mendukung, D mendukung. Ya, berarti yang berbeda cuma B ya. B. Itu ya. Cari yang berkelawanan. Kita lanjut ke nomor 27. Oke, 27 ya. The word teller in the line of is considered meaning to. Oke, di line 12 ya. Oke, tadi ya. Kalau ada kata yang merujuk ke line,
triknya kita tulis line-nya di sampingnya ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, teller itu ada di line, kalau posisi itu 15 ya. Nah, 15. Tapi enaknya kalau udah digambari, kita tahu, oh berarti yang dirujuk itu di bawahnya. Ada kata di is flexible with the purpose of giving student themselves the opportunity to tailor the course. Oke, tailor ya. Atau merancang. Oke, merancang ya. Berarti yang A tidak ya, complete selesai. Kalau so, menjahit. Oke, manage juga salah ya. Choose memilih, manage itu justru memilih ya. Kalau manage itu mengatur. Enggak ya. Karena tadi memilih itu ya sama aja mengatur ya. Oke. Jawabannya itu adjust, menyusun ya. Oke. Karena tailor sama menyusun itu sama dan katanya sama. Oke. Selanjutnya ke nomor 28 ya. Oke, ini lain lagi ya. Lain lagi ke ayat 17. Oke. Tadi ya, kalau udah ditulis, oke. Maaf ya, ini soalnya salah ya. Ada kesalahan soal. Jadi paragraf kedua sama ketiga itu sama ya. Jadi yang lain 17 itu enggak ada. Ya. Jadi itu ya banyak soal ya. Ini nomor 8 itu bonusnya. Karena dari yang dirujuk itu enggak ada. Jadi paragraf kedua sama ketiga itu sama. Oke, jadi 28 itu sebenarnya bonus. Oke. Terus nomor 29. Oke, 27 itu jawabannya tadi adjust ya. Adjust. Karena teller itu dari artinya menyusun. Oke, adjust sama. 28 itu bonus ya, karena paragraf ketiganya nggak ada. Oke. Terus nomor 29 ya. Oke, tujuan autor itu apa? Menurut tes ini. Oke, tujuan. Tujuan itu berarti hal yang sama ya, atau hal yang seirama dengan teks. Tuh. Oke. Yang A. To gather support from reader in establish self-assessed language. Oke, mendukung support. Oke, jadi kita bisa cek ya, setiap paragraf pertama. Bahas tentang keunggulan. Oke, kalau unggul kan berarti dia akan mendukung ya, jelas mendukung. Jawabannya A ya, jelas itu. Terus yang ketiga, to describe the nature of self-assessed learning center. Oke, itu menjelaskan cuma yang bagian pertama ya, yang menjelaskan self-assessed learning. Yang keduanya dia mendukung. Oke, berarti yang cuma menjelaskan ya. Untuk menginformasikan positif dan negatif. Oke, ada positif, nggak ada negatifnya ya. Oke, berarti negatifnya salah, nggak ada. Terus nomor D, untuk memberikan saran, education ya, to how develop good self-assessed language learning center. Tidak ada pendapat ya di paragraf ini, tidak ada pendapat. Berarti ya, kan ya. Terus yang terakhir juga di development country, nggak ada ya. Disediakan juga ada keterangan di Asia, Eropa, dan benua Amerika. Semua benua ya, berarti yang E itu juga salah. Ya, coba A ya, gather support. Oke, biasanya kalau ada keunggulan, itu udah mesti mendukung ya, sebenarnya gitu. Kalau ada keunggulan mesti mendukung. Oke, berarti coba langsung A. Itu aja. Oke, nomor 30 itu juga sebenarnya bonus ya, karena line 15-nya tidak ada. Tapi used to itu biasanya artinya terbiasa ya. Kayak contoh, I get used to go to school. Saya terbiasa ke sekolah. Jadi used to itu terbiasa. Tapi berhubung 30 tidak ada, ini bisa dianggap bonus. Oke. Itu sekian dari saya kembalikan ke Sam. Jadi nomor 28, 29 itu ya. Bonusnya banyak. Oke, itu dia sedikit paparan terkait bedah soal UMPT KIN 2023 ya, terkait soal bahasa Inggris. Gimana teman-teman, masih semangat nggak untuk lanjutin? Gimana teman-teman, masih semangat nggak? Semangat. Oke, untuk selanjutnya, Semangat, takbir. teman-teman ada yang pengen ditanyain terkait, mungkin ada yang masih belum paham nih terkait soal-soal yang dipaparin tadi. Mungkin kita akan memberikan opsi sampai jam 9:30 ya. Mungkin silakan teman-teman yang pengen ngajuin pertanyaan. Dibuka. Yang ngantuk mungkin, yang masih semangat belajar bisa nyediain kopi di tempatnya, silakan. Karena ya belajar itu butuh semangat lah, semangat ekstra. Ayo, silakan yang mau ditanyain, teman-teman. Ayo Semangat tanya, ya. ayo. Karena ini UMPTK ini merupakan gerbang kalian untuk menuju win antara kuliah kalian lah, masa depan kalian.
maka tidak ada masa depan yang tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Yuk teman-teman, semangat belajarnya. Ayo tanya. Ya mungkin tadi yang ketinggalan jawaban bisa tanya ya. Ketinggalan jawaban tadi nomor berapa gitu kan bisa tanya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyain nggak? Oh, buka chat. Ya sebentar ya. Saya buka chat dulu. Kak, nomor 29 jawabannya apa ya, Kak? Mungkin dari pemateri gimana? Oke, kita lihat ya, nomor 29. Nah, 29 itu tadi jawabannya A ya. Oke. Kesimpulan itu diambil dari gagas utama setiap paragraf ya. Berhubung paragraf terakhirnya sama, ya kita ambil 2 paragraf awal aja. Oke, sebentar. Paragraf awal ya. Ketika membahas tentang self-assessed language ya, Learning Center and Education Facility. Oke, menjelaskan tentang self-assessed language. Oke, menjelaskan. Yang kedua, menjelaskan tentang advantages ya, atau keunggulan. Nah, biasanya kalau ada kata keunggulan, itu author udah pasti mendukung ya. Mendukung. Ya, berarti ya itu kita cari jawaban aja. Yang support ya, atau mendukung. Karena itu, kata advantages itu jelas-jelas jawabannya mendukung. Nah, berhubung paragraf 3 sama, ya kita anggap aja autornya mendukung gitu. Gitu ya. Menurut 9 jawabannya A. Simpelnya kita ambil poin utama dari setiap paragraf utama ya. Kalimat pertama bagian pertama. Yaitu nomor 29. Ada tanggapan? Dari Mbak Novel, Mas Novel Ramadan 29 gimana? Ada feedback nggak? Dari Mas Novel Ramadan. Dari Mas Novel Ramdan. Oke, biasa cukup ya insya Allah ya. Baik, untuk kedua dari Mbak Intan Kumala Iza. Kak, tadi gimana sih nomor 7 maksudnya? Oke, silakan buat materi. Oke. Untuk jawaban yang nomor 7, itu lihat di paragraf yang pertama, kalimat paling terakhir. The idea of adding weight to our pocket and make life easier and comfortable is the most reassuring. Di situ ada weight to our pocket. Weight kalau kita artikan itu berat. Dan kalau berat sinonimnya biasanya massa suatu benda, misalnya gitu ya kalau di. Lalu apakah jawabannya S? Ternyata bukan, jawabannya adalah C. Money. Money karena kita bukan hanya mencari sinonim begitu saja, tapi lihat teks. Jadi kontekstual. Kita habis gue pak atau kantong. Nanti kalau diartiin untuk ngeberatin kantong. Atau biasanya kita untuk mengisi kantong. Biasanya kita kalau ada kata kantong, isi kantong, hemat di kantong, segala macam itu berhubungan dengan uang. Maka jawabannya adalah C. Jadi jawaban nomor 7 adalah C, money. Seperti itu, apa ada feedback? Oke, mungkin dari Mbak Intan Kumala Iza gimana? Apakah ada feedback? Oke, alhamdulillah aman ya dari Mbak Intan. Mbak Intan Kumala Iza. Lagi ada pertanyaan lagi? Belajar Inggris di mana? Oh, ini ada yang nanya nih Mbak Nabila nih. Kak, belajar Inggris di mana? Kok bisa lancar? Oh, kita tanya aja ya ke mentornya. Gimana Mas Akil atau Mas Syamil? Gimana kok bisa bahasa Inggrisnya lancar sih? Silakan dijawab, Mas. Oke, ya. Jadi ya bahasa itu kan sebuah bahasa ya. Bahasa yang itu kan ada cara komunikasi ya. Nah, cara belajar bahasa ya otomatis harus sering dipraktekkan. Nah, jadi syukur ya kalian di Surakarta itu ada nama tempatnya itu Kampus Inggris Solo ya. Kampus Inggris Solo. Ya, ini saya nggak proper ya, tapi kenyataan itu kan bahasa kan harus punya tempat ya atau lokasi yang buat kita bisa belajar terus.
Nah itu. Nah jadi di Kampung Inggresi Solo itu ada nama program tahunan ya atau program asrama. Ya, jadi di asrama juga itu selain kita asrama, kita juga ada les juga itu. Dan lesnya itu kita full conversation. Jadi kita tiap pagi, malam, siang itu kita belajar tentang conversation ya atau percakapan. Nah, dengan kita baca kelas itu terus ya kita sudah conversation terus, terbiasa juga. Nah, untuk biayanya itu cukup murah ya. Ya, jadi walaupun di awal bayar mahal sekitar mungkin 8 juta, tapi itu setahun. Ya, jadi kalau ada yang masih bingung mau stay di mana kos-kosan, itu bisa jadi alternatif ya di Kampung Inggris Solo. Ya, itu kita juga udah dia kelas, stay, dan juga makan 2 kali. Gitu. Oke, ini dari Mr. Syamil ada menambahkan? Oke, mungkin cukup ya. Sama Itu dari Mbak Maya. 23 apa ya? Ya, kita nomor 25. 23. Bahas nomor 23 ya. Oke, kita bahas ke it's ya. Tadi ya, kalau ada lain-lain itu enaknya ditandai dulu ya. Ditandai dulu. Oke. Nah, kalau ada kata pronoun it's, he, she, dan lain-lain, kita langsung lihat ke belakangnya. Oke, ada kata its wing, sayapnya. Oke, sayapnya siapa? Ya, otomatis sayapnya lebah madu ya. Ya, nomor 2 kali jawabannya A, honeybee. Karena yang punya sayap ya otomatisnya honeybee ya. Gitu. Oke, suara nggak mungkin, abdomen nggak mungkin, wing nggak mungkin, distance nggak mungkin. Yang punya sayap ya lebah madu gitu. Kita lihat subjek sebelumnya. Oke, ini itu bisa menjawab. Ada feedback dari Miss Maya Asita mungkin? Oke, aman ya. Terus tadi ada Miss Fazaya, nomor 25. Ya, tadi ya, nomor 25 itu jawabannya A ya. Karena tadi kesimpulannya kita ambil dari kalimat pertama tiap paragraf. Nah, berhubung paragraf terakhir sama, ya kita ambil 2 paragraf yang awal aja, yaitu pengenalan sama keunggulan. Nah, kalau ada keunggulan, berarti jawabannya itu biasanya mendukung ya. Oh, sorry. Nomor A ya. Ya tadi. Saya pernah lihat. Itu 26. Ya, tadi kita ambil paragraf yang pertama. Oke, jawabannya 25A. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Miss Fazaya? Oke, aman ya. 25 jawabannya A. Nah, 8 juta ya itu udah kita stay ya. Udah stay. Terus ya untuk informasi lebih lanjut bisa cek di IG ya. Kampung Inggris Solo. Nah, untuk selain IG kita juga punya website ya. kampunginggrissolo.com. Jadi kalau klik di IG di Google itu Kampung Inggris Solo itu udah banyak banget dari IG, website dan lain-lain gitu. Oke. Itu ya untuk mungkin yang masih cari-cari untuk tempat tinggal ya. Oke, nomor 21 gimana ya? Oke, nomor 21. Kita lihat. Nah, itu jawabannya D ya. Karena tadi kalau ada kata lain, kita harus tandai lain masing-masing dan cari maksudnya ya. Jadi 12 itu kita cari itu. Yang honeybee always use variation of vehicle to take other food source closer to home. Oke, ada kata closer, berarti lebih dekat ya. Jawabannya D. Oke, kalau B itu tadi cuman jauh ya. Yang A itu malah jauh. Ya, jawabannya D, yang dekat. Itu ya. Ada feedback dari Fadila? Mungkin tersama belum jawab yang di udah selesai. Mungkin ada pertanyaan lain atau udah selesai? Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau enggak masih bimbang atau gimana, masih panik-panik nih apa buat menghadapi UMPT KIN, mungkin teman-teman bisa nanya ke mentornya gimana sih tips buat ngadepin UMPT KIN gitu. Dipersilakan yang ingin bertanya.
Karena untuk sesi bertanya ini mungkin sekitar satu kali pertanyaan nih. Khususon, ayo silakan. Yang mau bertanya silakan. Terkait buat apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi nih yang komen. Kak, tips dong kalau mentok nggak bisa jawab soal UMPTKIN gimana? Dan satu lagi nih, Kak, tipsnya dong dan soal-soal UMPTKIN bahasa Inggris gimana ya Kakak? Sama nggak kayak yang kayak gini? Jadi intinya dari Nabila ini nanya, kira-kira soal yang keluar dari UMPTKIN ini sama nggak ya kira-kira sama yang tadi dibahas gitu? Untuk mentor silakan. Ya, untuk UMPTKIN itu soalnya reading ya, dari SMA, soal universitas, bahkan soal TOEFL ya, reading itu basicnya sama. Pertama ada mencari, main topik ya, terus ada yang refer, terus ada yang lain. Soalnya itu semua sama jenisnya. Ya, yang beda apa? Yaitu topik-topiknya berbeda. Nah, cara basic gimana? Jadi ya bisa pakai triks, pakai lihat soalnya dulu, jangan lihat jawaban. Terus mencari poin-poin tadi ya yang tiap di kalimat utama. Nah, untuk mencari ini yaitu butuh kebiasaan. Karena tadi kalau nggak kebiasa, lihat soal ini aja udah, lihat banyak segitu udah ya pusing ya. Itu jadi kita perlu latihan biar nggak kaget melihat soal yang 2 paragraf, 3 paragraf gitu. Nah, itu jenis soalnya sama. Ya kita mencari main topik, refer, line, dan pocket. Sama semua. Itu juga sampai di TOEFL di universitas lain pun ya juga sama soalnya. Jenis soalnya sama. Kecuali yang grammar ya. Tapi kalau kebanyakan itu ya reading. Ya, jadi itu ya harus terbiasa ya. Karena itu Inggris kan bukan bahasa kita ya. Jadi kita harus terbiasa lihat bacaan-bacaan bahasa Inggris. Mungkin dari Mr. Samuel ada menambahkan? Oke, sudah cukup ya. Oke, mungkin untuk moderator kita lanjut atau? Baik, mungkin cukup ya karena udah 9:30. Oke, insya Allah nanti bakal di-share lagi ya terkait kunci jawabannya. Nanti bakal kita follow up kembali terkait jawaban-jawabannya. Kemudian mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi presensi kehadiran, dimohon untuk mengisi ya terkait linknya yang udah ditaruh di grup, dipersilakan. Kemudian oke, insya Allah nanti bakal ada sesi foto jamaah ya, foto bareng-bareng. Jadi mungkin teman-teman bisa banget untuk on cam ya, karena kita pengen lihat nih wajah-wajah perjuang UMPTKIN nih. Karena kesuksesan itu nggak bakal diraih kalau nggak ada perjuangan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, semangat kita untuk menghadapi UMPTKIN ini tidak sia-sia dan mendapatkan keberkahan, entah itu ilmunya bermanfaat atau berguna buat hari ke depannya. Kita berdoa semoga perjuangan kita saat ini dari kemarin untuk persiapan menghadapi UMPTKIN ini diberikan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam mengerjakan UMPTKIN dan mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga bisa berhasil lah
sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan teman-teman yang mau on cam, silakan. Biar kita ada dokumentasi ya. Wis. Ini wajah-wajah pejuang UMPTKIN, Masya Allah banget nih. Tetap semangat ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mantap lah pokoknya ya. Khawatir menghadapi matematika. Gak apa-apa, gak apa. Selagi kita punya persiapan pembekalan yang banyak, insya Allah lah UMPTKIN mah bisa. Yuk dibuka promosi Instagram. Siap ya teman-teman. Yo yang mau on cam yang pengen silakan on cam wajah-wajah pejuang UMPTKIN. Mantap, ada yang dari Lampung, dari Jawa Tengah, dari Sragen, Klaten, Masya Allah ya. Semoga berkah ya. Oke, gimana teman-teman, udah semua? Oke, dikit lagi. 3 lagi nih yang belum on cam, yuk silakan. Dari Garut belum kesebut, Bang. Dari anjing. Ayo, gimana, Ini, udah Bang. siap ya? Garut sebut dulu hadir. Kak, Garut hadir. Apa? Gimana Mas? Garut hadir. Garutnya di Cisurupan. Garut, ayo di absen dulu. Yo, siap Kak. Garut, Klaten, Sragen, mana lagi? Sukoharjo. Sukabumi aku. Langsung komen, ayo langsung komen. Yang asal daerah kalian, ayo komen. Garut. Mana lagi? Wih, Lampung, Masya Allah ya. Mantap. Oh ya, Jogja hadir. Ya, buat dodol Garut nih. Cirebon, Masya Allah terkenal dengan telur asin ya. Medan, Alhamdulillah saya jauh sana ya. Sumatera ujung ya. Masya Allah. Jogja hadir. Apa mana lagi? Kalimantan Tengah, Alhamdulillah. Semoga berkah ya Kalimantan. Masya Allah. Oke nih, langsung aja ya. Kita on cam, kita screenshot ya. Bismillah. Ayo, pengen di screenshot, ayo cepetan, on cam. Ayo, Aba-aba. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sekali lagi pasang wajah pejuang UMPTKIN, oke? Ayo. Jempol, semuanya jempol. Atas pojok malu-malu. Semuanya semangat ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, siap. Sekali lagi apa udah cukup? Udah Kak, udah. Udah malam. Promosi Instagram. Di bawah ya. Oke, Depok ya, Jawa Barat hadir. Alhamdulillah Depok. Yang dari luar Jawa, kecuali Kalimantan, Medan, ada lagi nggak? Saya Lampung. Padang. Wih, Padang, Masya Allah. Bekasi Bang, beda planet. Waduh, Bekasi lagi ya. Jawa Selatan, Bantul. Lampung jalannya aman nggak Lampung? Kurang aman Kak. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kemarin habis didatengin ya, jadi keren ya. Semangat. Oh, dari Banyumas ya, Jawa Tengah, sinilah dekat paling. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir, udah mengikuti rangkaian acara bedah soal terkait UMPTKIN Bahasa Inggris. Semoga apa yang telah kita lakukan selama ini bisa bernilai ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan serta kelancaran untuk. Amin.
Oke. Takbir tujuan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Oke. Salam Om Swastiastu. Oke, kita tutup. Kita tutup. Oke, kita tutup ya. Mari kita tutup acara bedah soal UMPTKIN 2023 dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke teman-teman, kami tunggu buat teman-teman yang daftar di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kita tunggu ya buat kalian yang pejuang-pejuang UMPTKIN menuju Raden Mas Said Surakarta dan lainnya. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Ala Nabi Muhammad. Terima kasih, Kak. Sukses ya untuk PTN ya. Terima kasih, Kak. Konnichiwa. Mas. Arigato. Arigato. Mas. Bang. Ya, abangnya udah kumisan ya.